Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaifa halukum? Khairin, alhamdulillah. Alhamdulillah bi khair. Kali khair. Mantap, Ustaz. Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Ini baru berenam ya. Sudah kita tunggu 5 menit. Hanya ada 6 orang. Nah, insyaallah yang lain akan kita menyusul mungkin atau lihat dari rekaman. Kita mulai saja. Hari ini hari Selasa 2 November 2021 di episode yang ke-38 ya. 38. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita. Kemarin kita sudah membahas ad-darsu al-wahid al-20. Pelajaran yang ke-21. Yang di sini di pelajaran 21 ini dia al-muraja'ah. Hanya ada muraja'ah yang dia mengulang pelajaran-pelajaran yang katanya dari dars 1 sampai dengan dars 20. Sudah kita ulang kemarin dan sudah kita bahas baik yang di ringkasan ini dan juga maupun yang di kitab baik itu yang cerita atau percakapannya dan juga latihannya yang 3 latihan itu ya. 1, 2, dan 3 kita sudah kerjakan. Insyaallah malam ini kita akan masuk pembahasan yang baru, ad-darsu as-sani wal 'ashrun, pelajaran yang ke-22. Yang dia di sini katanya al-mamnu'u minas sarf, al-mamnu'u minas sarf, mamnu' minas sarf, yaitu kata benda tanpa tanwin. Nah, di pertemuan-pertemuan atau di pelajaran-pelajaran sebelumnya kita sudah menjelaskan ya, mengisyaratkan pembahasan mamnu' sarf kalau dia adalah yang terlarang dari tanwin. Seperti asal kosakata al-mamnu' ini, asal kosakatanya dari mana'a yamna'u. Mana'a yamna'u. Arti yang larang ya. Larang. Mana'a yamna'u. Jadi mana'a asal kosakata kerjanya artinya adalah melarang. Jadi kalau dia al-mamnu' dia ism maf'ul ya, ism maf'ul yang artinya adalah terlarang. Min dari as-sarf, dari perubahan bentuk. Perubahan bentuk seperti apa? As-sarf. Ini baik itu dari tanwin ataupun dari kasrah. Apakah dia terlarang dari yang pertama tanwin ya? Sini ada tanwin, atau yang kedua terlarang dari berharakat kasrah. Ini adalah definisi dari al-mamnu' minas sarf, pengertian dari mamnu' minas sarf. Ini simpel saja ya di pelajaran ini, yaitu kata benda tanpa tanwin. Ini pengertian, salah satu pengertian yang kita jelaskan tadi. Kenapa seperti itu? Karena di ringkasan ini seperti yang disebutkan sebelumnya, ringkasan ini menyesuaikan materi pelajaran yang ada di kitab Durusulullah. Jadi dia pembahasannya yang ada di kitab saja yang dibahas, nggak melebar kemana-mana seperti yang biasa kita jelaskan terkadang ya. Kita melebar ke sana dan juga ke sini. Kita menjelaskan kosakata ini, bahkan sebagian kosakata kita jelaskan secara detail, baik itu jamaknya, penggunaannya dalam bahasa Arab, penggunaannya ketika orang menuturkan kalimat tersebut, kata tersebut,
dan seterusnya. Nah, sekarang di sini katanya mamnu' min as-sarf ada 6 jenisnya, ada 6. Ada 6. Di sini ada 6 ya, ada 6. Padahal dia lebih mungkin, lebih kalau yang rinciannya di pelajaran-pelajaran materi yang di perkuliahan dia lebih dari 6. Dari sini katanya ada 6. Yang pertama katanya nama perempuan. Nama perempuan. Di sini contohnya Maryam, Maryamu kuning ya. Maryamu, munya kuning. Sesuai pembahasannya yang kuning-kuning ini itu dia yang min as-sarf pembahasan kita. Yang kuning-kuning ini tidak boleh bertanwin. Huruf-huruf yang kuning ini dia tidak boleh harokatnya bertanwin ataupun kasrah, kecuali dengan syarat tadi ya, kasrah. Misalnya iya, dia terlalu dari berharokat kasrah secara langsung. Nanti mungkin kedepannya akan ada pembahasan dia ada pengecualiannya. Kalau dia boleh pakai kasrah ketika misalnya jadi mudhaf dan mudhaf ilaihi. Nah, jadi di sini yang pertama yang dia nama perempuan Maryamu, jadi tidak boleh pakai tanwin. Maryamun nggak boleh, Maryamin nggak boleh, Maryaman nggak boleh. Jadi dia Maryamu. Jadi untuk Maryamu ini dia selain dia pakai dhammah, dia boleh pakai apa satu lagi? Ada satu harakat lagi yang dibolehkan ya. Dia adalah apa? Kasroh, Pakai Ustaz. Kasroh, Ustaz. kasroh yang bawah Fauzan. Yang dibolehkan adalah fathah yang atas Maryama itu dalam Al-Quran banyak deh. Ya Maryam itu Rabbiki wasjudi. Ya, dia ada kalau tidak salah saya ada yang berharakat fathah yang kosakata Maryam dalam Al-Quran. Itu banyak, ada yang dhamma juga ada yang fathah. Naam, Emintang? Ini tahu At-Tahrim ayat terakhir. Iya, wa Maryam banata Imran, ahsanta. Wa Maryam banata Imran allati ahsanat farjaha ya. Kita akan lihat di Maryam banata Imran surat At-Tahrim. Ya ini. Ayat terakhir. Wa Maryam. Adapun yang lebih banyak digunakan dalam Al-Quran dia berharokat dhammah. Ini salah satu yang berharokat fathahnya. Maryam binata Imran. Dan ini maknanya adalah dan Maryam putrinya Imran allati ahsanat farja yang dia telah menjaga kehormatan untuk kemaluannya dan seterusnya. Tanya lagi. Jadi Maryamu dhammah dan juga boleh Maryama. Jadi dua harakatnya kalau untuk nama perempuan yang Maryam ini. Kemudian yang kedua katanya nama berakhiran tak marbutah. Yang istilah tak marbutah ini apa? Dalam bahasa istilahnya apa? Layarnya dulu, Ustaz. Layarnya balikin dulu, Ustaz. Layarnya di sudah balik. Masih Quran ya? Iya. Yang lain gimana? Masih Quran, Ustaz. Keluar. Sebentar ya. Iya. Lock di tabletnya. Jadi berhenti layarnya. Pakai dua akun ya. Yang akun di laptop dan juga akun di tablet. Kita login lagi. Ya seperti itu ya. Kadang anak juga kadang nggak sadar ya. Kalau misalnya ada kendala, teman-teman langsung ngomong nggak masalah, langsung dipotong aja, nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak kedengaran suaranya atau mungkin tiba-tiba layarnya ngeblank, dikasih tahu saja.
Nah, yang kedua sudah kelihatan sekarang kan? Sudah kelihatan lagi ya? Nah, Ustaz, kelihatan. Sudah Ustaz. Jadi ya yang kedua ini nama yang berakhiran tak marbutah, tak marbutah. Contohnya di sini hamzatu, hamzatu. Seperti yang disebutkan sebelumnya, istilah dari tak marbutah dalam bahasa Arab apa? Ini. Ya, namanya adalah ta'ut ta'nis. Nama lain dari tak marbutah ya. Ta'ut sempit di sini. Cek 2 kali baiknya. Ini nama lain dari tak marbutah, ta'ut ta'nis. Ta'ut ta'nis. Itu nama lain dari tak marbutah. Adapun untuk penggunaannya dalam bahasa orang Arab banyak menggunakan apa? Ta'ut ta'nis ya. Daripada tak marbutah. Nah, jadi yang kedua katanya yang dia ada tak marbutahnya, tak marbutahnya. Hamzah tuh sini, Hamzah. Selain Hamzah apa lagi yang lain? Fatimah. Iya, Fatimah tuh di sini kita nggak jelaskan ya apakah dia nama laki-laki atau nama perempuan. Secara umum aja mungkin ya, secara umum. Nah, ya. Bisa Fatimah tuh ya, kemudian Sama. ya Usama tuh, Tolha. Talha tuh, iya dan banyak lagi yang lainnya. Kalau yang tadi belum disebutkan yang lainnya, Maryamu, Maryamu nama perempuan yang lain selain Maryamu yang nggak ada nama butonya apa? Zainabu. Iya, Zainabu. Yang lain, Hindun kita baru bukan namanya sorf ya. Ya, yang dia namanya sorf. Hindun bukan termasuk yang namanya sorf. Dia boleh kita tanwin. Nah, Maryamun juga Zainabu. Ya, Su'adu itu lagi, Su'adu. Yang perempuan juga. Su'a. Oh iya, tidak apa, pergi. Su'adu. Nanti bisa lihat dari rekaman aja di awal-awal ya. Kemudian yang ketiga terbagi dua nih katanya. Terbagi menjadi 2 kolom ya. Dua kolom tabel. Yang katanya yang pertama 6, jadi kita buat di sini supaya tidak apa ya. Membingungkan nanti kita kasih tanda panah. Ada 2. Yang pertama tadi nama berakhiran alif dan nun. Nama berakhiran alif dan nun. Contohnya adalah Utsmanu, Utsmanu. Jadi dia tidak boleh bertanwin. Selain Utsmanu ada yang tahu yang lain? Sufyan. Iya, Santa. Apa Auliadi? Sulaiman. Iya benar. Ahsan Utsmanu, kemudian Sulaimanu, kemudian Sufyanu. Ini nama laki semua ya. Sufyanu. Yang dia ada alif dan juga tanwin. Nah. Kemudian yang kedua, yang bagian kedua, sifat berakhiran alif dan nun. Sama-sama berakhiran dan nun. Akan tapi dia yang tadi nama sekarang sifat. Bedanya. Yang nama bawahnya sifat. Sifat yang berakhiran tanwin. Sini ada katanya kaslanu. Kaslanu. Apa arti kaslanu? Malas. Iya, pemalas, kaslanu. Jamaknya adalah kusala. Iya, kusala dalam surat An-Nisa munafik yang dia malas-malasan ketika berdiri untuk menegakkan salat, malas-malasan. Qamu ila salati qamu kusala. Jadi kaslanu di sini sifatnya adalah malas ya. Jadi kaslanu
Dia berakhiran alif dan juga nun. Kalau sifat yang lain ada yang tahu? Na'sanu, Mal'anu. jawanu. Iya. Mal'anu. Santum. Jawanu, mal'anu, ya semuanya tuh. Sudah ada kita bahas kemarin ya. Di bahasan apa kemarin? Di pelajaran apa tuh? Lupa. Mal'anu. Kemudian jawanu. Dan seterusnya. Kemudian yang keempat katanya nih, nama berwazan. Berwazan. Dalam kurung ya, yang kita ingkar berwazan. Apa maksudnya berwazan? Ada yang tahu? Belum ada seperti yang kita jelaskan di Pola. Nah, gimana Humam? Kayak pola iya, Ustaz. Iya, jadi wazan itu dia adalah pola bentuk-bentuk dari susunan kata ya. Misalnya fa'ala, kemudian fa'ala atau af'ala atau ifta'ala dan seterusnya, itu wazan. Jadi namanya ini seperti fi'il maksudnya. Berwazan seperti fi'il, bentuknya seperti fi'il. Nah, af'alu. Jadi yang dia af'alu. Contohnya adalah ahmadu. Seperti fi'il ya. Jadi selain Ahmad ada yang lain? Aswad, Ustaz. Gimana Dimas? Apa tadi Dimas? Iya. Apa Humam? Ahsan itu, Ustaz. Ahsan. Iya, Ahsan nama orangnya. Iya benar, nama teman ada Ahsan namanya. Ahsan. Ihsan kali, Ustaz. Ihsan. Enggak, ihsan beda. Dia harus serupa seperti ini bentuknya, af'alu. Harus sama seperti af'alu. Ihsan dia beda. Ihsan, tulisannya panjang. Sinnya panjang. Jadi ahsanu, ahsan. Ya. Ini nama orang yang dia itu seperti fi'il, berwazan atau bentuknya seperti wazan fi'il, bentuk fi'il. Seperti pola fi'il. Nah. Kemudian ini bagi dua juga ya, yang empat nih sama seperti yang tiga tadi, dia bagi dua. Tuh. Ini bawahnya katanya sifat berwazan, sama seperti sebelumnya. Kalau yang di atasnya nama, di bawahnya sifat. Dibedakan ya. Dibedakan mana yang nama, mana yang sifat. Wazannya juga masih sama, af'alu. Dari wazan polanya atau bentuknya masih sama, af'alu. Di sini katanya aswadu. Apa arti aswadu? Hitam. Warna Ya, hitam, Ustaz. Hitam. Jadi semua warna ya. Semua warna misalnya. Akhdaru, ahmaru, abiyadu. Dia seperti ini. Sifat berarti sifat. Jadi dia adalah mamnu' minas sarf, tidak boleh bertanwin juga, aswadu. Jadi nggak ada aswadun atau aswadin, nggak ada aswadan. Jadi aswadu. Sama seperti malam tadi, aswada ada. Nah, kemudian yang di nomor 5, nama asing katanya. Nama asing maksudnya adalah nama yang non Arab, dalam kurung ini non Arab. Bainal qausain, bahasa Arab dalam kurung bainal qausaini ya. Bainal qausaini. Jadi bainal qausaini non Arab katanya. Jadi nama tadi dia bukan berasal dari Arab. Di sini contohnya Landanu. Apa Landanu? London. Iya, London. London. Iya. Bukan dari Arab ya, London. Di Inggris, Landanu. Yang lain apa? Baryam. Apa yang bintang? Baryam, Dad. Baryam itu. Maryam, yang kemarin ya? Iya. Iya. Itu masuk aja kan? Iya, nama tempat apa itu? Anu lupa. Nama orang kota- enggak? Itu nama orang itu. Ya, nama orang. Yang kemarin itu nama orang yang Maryam. Itu masuk, Dad. Masuk kan?
Enggak, Oh enggak ya? sebentar. Sin- Nama Nama asing asing kan? ya, iya benar, nama asing. Jadi bukan hanya nama kota atau nama tempat aja, nama asing secara umum. Baik itu nama tempat, nama kota, atau dia nama orang. Jadi Baryamu, nama non Arab, yang penting dia non Arab secara umum. Bar Bayromu dat. Bayromu, Bayromu, Ah, Baryamu, oke. Bayromu nih. Bayromu. Iya, Bayrom. Ini nama-nama Inggris kayak ini. Bayromu. Yang lain, nama Inggris yang lain ya. Kemarin ada di pelajaran sebelumnya seperti Will, William, ya, William. Dan seterusnya secara umum ya. Jadi bisa nama tempat dan juga bisa nama orang. Yang penting dia nama tadi bukan dari Arab atau kosakatanya bukan berasal dari Arab. Iya di pelajaran sebelumnya, Anda ingat Ibrahim ya, Ibrahimu, bukan dari Arab ya. Tapi kalau misalnya ada yang bilang, Ustaz, Ibrahim kenapa bukan dari Arab? Kan namanya dalam Al-Quran bahasa Arab. Ya, kita sudah jelaskan sebelumnya kalau Ibrahim itu apa? Eh, Asalnya bukan dari Arab namanya. Akan tapi orang Arab sudah kenal Ibrahim, sudah lama kenal Ibrahim. Kan tapi asal Pangan muala, Yusuf ya, Ustaz? iya, nama tadi bukan dari Arab. Seperti juga Yusuf ya, Yakub, iya bukan dari Arab. Jadi Yakubu, Yusufu, nggak bisa Yusufun, nggak bisa Yakubun, nggak bisa Ibrahimun ya, nggak bisa. Jadi dia tanpa tanwin, terlarang dari tanwin. Kemudian yang keenam sini katanya jamak berwazan. Ada dua juga ini namanya. Ada dua juga. Sekarang katanya sini jamak berwazan. Ya, wazannya adalah bainal qausain, af'ila dan juga fu'ala. Sini ada catatan kaki nomor 6. Menyusun untuk pemula rincian lebih detail ada di buku Nahwu tentang mamnu' min as-sarf, ya benar. Ya. Sesuai yang menjelaskan tadi ya. Kalau sebenarnya mamnu' sarf ini pembahasannya lumayan cukup lebar ya. Karena bukan hanya ini saja. Karena yang detailnya di buku-buku pelajaran ilmu nahwu seperti misalnya Alfiyah bin Malik atau Syarh bin Aqil atau Awdahul Masalik bin Hisham dan seterusnya. Kalau di Huffadhus Sunnah pakai nahunya pakai buku apa nih Mas? Wadah. Nahwul Wadih. Nah, itu yang apa ya? Yang levelnya masih apa? Menengah ke bawah. Pakai Nahwul Wadih. Itu kami dulu belajar Nahwul Wadih itu di pondok ya, pakai Nahwul Wadih. Iya, sekarang juga masih dipelajari ya Nahwul Wadih. Kualitasnya lagi nanti naik Alfiyah bin Malik, Syarah Ibn Aqil, kemudian Syarah Ibn Hisham. Nah, jadi di situ semuanya di buku-buku itu ada pembahasan mamnu min as-sarf secara detail. Sih kalian? Mana semester berapa kemarin? 7 ya. Semester 7 atau semester 6 kemarin belajar tentang ini mamnu min as-sarf. Pelajaran mamnu min as-sarf dari Syarah Ibn Aqil. Online, betul online kemarin ya. Online. Nah, jadi wazannya di sini katanya af'ila dan juga fu'ala. Dari wazan af'ila dan juga fu'ala. Dari pola ya, dari wazan istilah sini. Tidak ditranslate sama satu bait sini. Jadi wazan itu maksudnya pola atau bentuk ya. Dari kata, sebuah kata dalam bahasa Arab. Jadi wazannya adalah af'ila dan juga fu'ala. Di sini katanya aghniya dan juga fuqara, aghniya'u fuqara'u, aghniya'u fuqara'u. Mirip ya. Kita coba bandingkan aghniya, af'ila, fuqara, fu'ala. Iya. Jadi yang sama seperti wazan lain aghniyah dan juga fuqara, kosakata yang lainnya. Yang penting dia masih sewazan sama ini, berarti dia terlarang dari tanwin.
Untuk contohnya yang lain, ada contoh yang ingat contoh yang lain selain aghnia al fuqara? Seperti misalnya kalau fuqara ini suada ya, suada. Apa arti suada? Cuma dari sa'idun, orang-orang yang berbahagia, suada misalnya. Ulama. Iya, ulama juga. Suada, kemudian ulama. Kalau yang aghnia, dua kali itu konteksnya. Yang aghnia misalnya eh, eh, antia mungkin antia. Enggak cocok. Aku ya. Iya namanya. Aku ya, Santa. Aku ya, Tiba, tiba, akriba ya. Apa arti akriba umum? tiba Ustaz. Apa? Tiba. Akriba ya. Apa arti akriba? Pakai to Ustaz, tiba. Atiba, oh atiba enggak. Oh, itu beda Ustaz. Beda. Ya harus sama seperti ini, Umam. Alnia. Kalau atiba dia kita coba nih kan ya. Tiba. Tib. Tiba. Kurang satu ya, Umam ya. Ya yang ada. Atiba. Oh. Ya akriba juga seperti itu sebenarnya nggak ada ya yang akriba nggak ada ya. Aku ya ini jelas sama. Jadi aku ya, kemudian aku ya, dan kosakata yang lainnya. Aku ya ini jamak dari qawiyun ya, jamak dari qawiyun, kuat. Nah, itu yang ke enam yang pertama. Kemudian yang keduanya sini jamak berwazan, yang wazannya atau yang polanya mafa'ilu dan juga mafa'ilu. Mafa'ilu juga mafa'ilu. Kita lihat kosakatanya sini contohnya masajidu dan juga mafatihu. Masajidu juga mafatihu. Ini sama seperti ini. Masajidu sama dengan mafa'ilu. Susunan hurufnya sama. Mafatihu sama dengan mafa'ilu. Misalnya kalau contoh yang lain selain masajidu apa? Masabihu. Iya, masabihu masuk ke mafatihu ya. Masabihu, masabih. Kalau yang masajidu Malabisu. Katibu. malah Makatibu. maka tibu, malabisu, kemudian maghaliqu dan seterusnya. Maghaliqu itu tutup ya, tutup. Seperti dalam sabda Nabi, inna nas man ja'alallahu lahu mafatihal khair maghaliqa lisyarr. Sesungguhnya di antara manusia Allah jadikan itu seperti pemuka-pemuka kebaikan dan juga sebagian lainnya jadikan penutup-penutup kebaikan. Ya, jadi yang keenam katanya jamak yang wazannya atau yang pola berbentuk mafa'il juga mafa'ilu. Masajidu, sini contohnya masajidu dengan mafatihu. Nah, itu untuk apa saja yang dia 6 jenis mamnu minas sarf, terlarang tanpa tanwin, nggak boleh pakai tanwin dan juga kasrah. Kemudian di bawahnya sini apa itu wazan? Baru jelaskan sini. Ya. Kalau di atas tadi ya, saya jelaskan wazan, jelaskan dulu wazannya, kemudian baru jelaskan apa maksudnya. Karena ini disebutkan dulu, kemudian baru jelaskan apa itu wazannya. Jadi di sini katanya wazan secara bahasa berarti berat. Iya benar berat. Bagaimana maksudnya berat? Misalnya kalau dalam percakapan bahasa Arab ada yang mengatakan kam waznuka, misalnya kam waznuka, apa artinya itu? Kam
Berapa beratmu? Iya, berapa berat badan kamu ya? Kam waznuka. Atau misalnya kalau kita pergi ke bandara ada timbangan koper ya. Kam waznu al-haqibah misalnya berapa berat tasnya. Iya, jadi wazan asal katanya adalah yang artinya berat. Kemudian kata Ustadz Ubaid di sini katanya maksudnya di sini adalah perlu dijelaskannya. Formula atau rumus susunan huruf dalam sebuah kata. Kalau kamu tadi pola, bisa pola ya, atau bentuk asal mula kata tadi. Jadi formula atau rumus susunan huruf dalam sebuah kata. Kita lihat di sini. Nah, ingat katanya, ingat. Kita ingat sini. Akar kata. Jadi akar kata. Jadi akar asal mula dari suatu kata tadi di sini ada 3 huruf. Fa'ala, fa'ala, fa'ala. Kata lain akan dianalogikan menggunakan patokan 3 huruf di atas. Jadi maksudnya gimana? Seperti dahaba misalnya, wazannya adalah fa'ala. Kemudian raja'a misalnya, wazannya adalah fa'ala, sama-sama fa'ala. Kemudian apa lagi? Sebentar ya, ada tamu nggak tahu? Sebentar. kharaja, dakhala, Apa ya? Tadi ada orang salah masuk, salah pintu dia. Nah, kemudian jadi di sini katanya dhahaba, raja'a, wazannya adalah dari fa'ala, sama ya, fa'ala. Karena nanti ada wazan yang lain. Contohnya seperti fu'ila. Kemudian ada juga nanti fa'ila. Iya, ada bentuk-bentuk huruf, susunan huruf atau harokat huruf yang berbeda. Jadi kalau dia sama-sama fathah, harokatnya fa'ain, lam, fa'ala menjadi wazan tersendiri. Kemudian yang serupa dengan fa'ala ini, harokat dan juga bentuknya, huruf susunan hurufnya, jadi bisa dikatakan berwazannya adalah fa'ala, dhahaba wazannya fa'ala, sama ya, fathah semua, kemudian terdiri dari 3 huruf. Jadi itu akar katanya fa'ala. Kemudian kata sini huruf tambahan tidak akan berubah saat dianalogikan. Huruf tambahan tidak akan berubah saat dianalogikan. Berikut ini cara dari wazan dalam tabel tadi. Tambahan tidak akan berubah saat iya, jadi maksudnya ini adalah seperti ini mungkin. Yang ini. Kalau dia tadi fa'ala menjadi misalnya af'ala nih, sebelahnya nih, af'ala. Jadi kita lihat sini hanya ditambah apa? Hamzah saja depannya, akan tapi susunan yang akar katanya ini masih ada. Fa'ain dan juga lam, fa'ala. Kemudian yang lain misalnya if ta'ala. Masih ada fa'ain lamnya juga. Jadi dia tetap selalu ada walaupun kata tadi berubah-ubah susunan hurufnya, akan tapi huruf yang pokok tadi yang akarnya tadi tetap masih ada. Jadi di sini katanya berikut rincian dari wazan dalam tabel tadi. Tabel yang 6 tadi ya.
Katanya sini af'alu, contohnya ahmadu, huruf akarnya 1, 2, 3 ya. Ini sudah kita jelaskan tadi ya. Tambahan alif atau hamzah ya, ditambah dengan hamzah. Jadi af'alu di sini katanya ada tambahannya, huruf tambahannya hamzah, a. Adapun untuk susunan atau huruf akar dari ke huruf asli dari kata tadi dia masih ada fa'ala, masih tetap ada. Nah, itu yang dimaksud ketika dia tetap ada ya. Tidak akan berubah saat dianalogikan. Jadi itu maksud dari yang warna merah, itu merahnya tidak akan berubah saat dianalogikan. Hurufnya tetap ada. Kemudian yang selanjutnya sini jamak berwazan katanya. Jamak berwazan biasanya satu ya. Af'ilahu. Contohnya adalah aunia'u. Kita akan lihat praktekan lagi coba. Huruf tambahannya adalah seperti teman-teman lihat di sini. Tabel ini yang ditambah yang ini, kemudian yang ini. Adapun huruf aslinya masih tetap ada fa'ala, tapi harokatnya saja yang berbeda ya. Fa, ain, lam masih tetap ada. Yang tambah yang di depannya ada hamzah, kemudian yang sebelum terakhir juga terakhir alif dan juga hamzah. Auniya'u. Jadi huruf asli dari auniya'u adalah ini nunya. Kalau kita kasih harokat, jadi aslinya apa? Ghaniya. Ini fi'il ya, kata kerja. Ghaniya. Yang artinya adalah kaya ya, kaya. Itu tidak butuh. Jadi asalnya adalah ghaniya. Sama seperti tadi, kalau af'ila asalnya adalah fa'ila. Wazannya adalah fa'ila. Nah, kemudian selanjutnya di sini jamak berwazan yang dia fu'ala, contohnya fuqara. Kita lihat di sini dia yang ditambah adalah hanya yang terakhir saja, terakhir dan sebelum terakhir ini. Alif dan juga hamzah. Untuk penyebutannya kalau nggak ada kepalanya dia hanya garis lurus saja seperti ini, itu alif. Kalau dia ada seperti ini saya sebut hamzah. Atau bisa disebut alif juga. Nah, jadi kita lihat di sini fu'ala. Jadi wazannya ini fu'ala, wazannya adalah fu'ala. Kita lihat di sini dia dari fuqara. Ya, asal katanya fuqara. Atau iya, fuqara. Terdiri dari 3 huruf. Jadi huruf aslinya, huruf akarnya masih tetap ada walaupun dia berubah bentuknya, wazannya. Kemudian di sini bawahnya lagi jamak berwazan yang dia mafa'ilu, contohnya masajidu. Kita lihat di sini kalau yang ditambah adalah mim. Coba praktekkan ya. Kenapa mim? Karena huruf aslinya 1, 2, 3. Jadi 1, 2, 3 ini huruf pertama, kedua, ketiga. Nanti kita jelaskan lagi ya yang belum sempat analis tahu. Kalau misalnya huruf yang paling sedikit dalam suatu kata dalam bahasa Arab itu terdiri dari 3 huruf. Biasanya 3 huruf. Kayak dia 3 sini, makanya tolak ukur dari untuk menjadikan pola atau wazannya itu ada 3 huruf. 3 huruf. Kemudian di sini katanya ditambah mim. Jadi mafa'ilu fa'ila. Jadi wazan adalah fa'ila. Begini. Kenapa ya ada tambahan alif di sini sampingnya? Ini. Karena dia wazannya sudah seperti itu ya. Fa'ila yufa'ilu. Fa'ila yufa'ilu. Akan tapi dia seharusnya dia tidak ada alifnya. Kenapa? Karena sajada yusajidu.
Di bawahnya menjadi sajada yusajidu, sajada yusajidu. Di sini dia ada 4 huruf. 4 huruf. Seperti disebutkan sebelumnya, kalau dia akar kata itu terdiri dari 4 huruf. Jadi yang alif ini yang alif setelah fa dan juga sin alif yang setelah sin dia tambahan aslinya. Kita sebutkan sini, seharusnya ditambahkan sini. Ini juga termasuk tambahan. Karena asal kata dari masajid ini adalah sajada, bersujud, sajada, bersujud. Makanya dia menjadi masjid. Jadi nama masjid itu sebenarnya apa? Tempat untuk bersujud. Iya, tempat untuk bersujud. Kalau misalnya apa? Karpet yang buat tempat sujud. Nah, namanya adalah sajadah ya. Masih dalam bahasa Arab ya, bukan bahasa Indonesia sajadah tuh. Masih bahasa Arab. Masih dari akar kata yang sajadah yasjudu. Sajidun orang yang sujud, sajidun kemudian masjid tempat bersujud. Kemudian sejadah ya. Alas untuk orang sholat. Alas untuk bersujud. Nah, Sama kayak jadi kata Ustaz. gimana? Iya, kata Abah juga sama. Iya. Ya kata Abah juga sama, ada kitabun, kemudian ada apa lagi? Maktabun, iya. Kitabun buku, maktabun meja. Meja biasanya apa dipakai untuk menulis di atasnya. Buku ya, menulis buku di atas meja. Nah, jadi kosakata dalam bahasa Arab itu berkaitan, saling berkaitan huruf-hurufnya. Makanya dia apa? Ada akar kata namanya, wazannya. Wazan akar kata tadi terdiri dari 3 huruf. Kemudian di bawah sini lagi mafa Maf'am ya, Ustaz. Am yang Gimana, Mam? atasnya. Yang atasnya itu ada maf'am ya, Ustaz. Bisa maf'am. maf'am mana maf'am humam? Segala kayak tambahin mim gitu, Ustaz. Gimana, Mam? Maf'am itu, Ustaz, kayak bisa ditambahin mim. Gitu. Iya, maf'amun ya. Maf'amun, mau bilang maf'amun. Iya, Ustaz. Apa arti maf'amun humam? Restoran, Ustaz. Iya, restoran. Kita akan coba ya. Ta'ama makan. Bukan. Ta'ama bukan makan. Maf'amun. Atau Jadi asal katanya mana? Jadi mim ini adalah mim. Jamaknya mat'aim ya, sama ya, seperti masajid. Jadi masajid ini dia ada mat'aim juga. Mat'aim. Restoran-restoran makan, tempat-tempat makan. Jadi mat'amun kalau kita praktekkan bagaimana? Mimnya ini adalah mim tambahan, huruf aslinya adalah ta, ain dan juga mim. Ta'ama, yat'amu. Iya, itu asal kata kerjanya. Apa arti ta'ama yat'amu? makan. Makan atau memberi makan ya. Dalam Al-Quran itu ada dalam surat Al-An'am, wa huwa yut'imu wa la yut'am. Sungguhnya Allah itu apa? Dialah yang memberi makan dan dia tidak diberi makan. Wa yut'imu wa la yut'am. Ya, seperti itu, Umam. Jadi asal katanya pasti ada, akar katanya biasanya selalu ada dalam bahasa Arab. Tidak semua ya, nggak semua. Karena ada beberapa kosakata dia nggak ada asal katanya. Memang dasarnya sudah seperti itu, nggak ada kata kerjanya. Jadi asal kata atau akar kata yang kita maksudnya apa? Kata kerja ya, karena permulaan dari sebuah kata dalam bahasa Arab itu apa? Dari kata kerja diambilnya. Makanya ada fa'ala mengerjakan. Masjid dari dhahaba, masjid dari sajadah. Sajadah dia apa? Bersujud, sujud. Jadi ulama berbeda pendapat ya. Karena masih ingat pembahasan apakah dalam suatu kata itu dia yang paling pertama dibentuk masdarnya atau dia kata kerjanya. Dalam bahasa non Arab mungkin yang paling pertama dibentuk apa? Itu masdar. Masdar itu apa? Misalnya ada yang tahu masdar sini? Belum belajar gitu ya. Nah. Misalnya seperti miftahun, misalnya seperti miftahun, kunci.
Miftahun. Apakah miftahun ini juga ada asal katanya? Dari apa? Fatahah. Iya, fataha, fataha. Arti fataha apa? Membuka. Membuka. Iya, membuka, fataha, membuka. Jadi iftah artinya kunci. Nah, di sini berpendapat apakah asal kata dalam bahasa Arab tadi miftahun ataukah dia fataha. Kan tapi yang lebih banyak pendapat yang mengatakan apa dalam bahasa Arab asal kata itu bukan dari miftahun, tetapi dari fataha. Mungkin dalam bahasa selain bahasa Arab dia nggak seperti itu, balikannya ya. Seperti bahasa Indonesia mungkin kata kerja itu dibentuk setelah ada apa? Masdarnya seperti miftah kunci. Kunci. Kalau misalnya kita artikan asal kata kunci bagaimana? Nggak ada. Kunci tetap kunci. Setelah ada kunci baru dibentuk buka kunci, tutup kunci. Kan gitu. Nah, wallahu a'lam. Kemudian wazan yang selanjutnya di sini jamak berwazan katanya yang sama-sama yang berwazan ya. Yang dia mafa'ilu, pakai ya mafa'ilu. Sini contohnya mafatihu. Kalau Quran ada kata mafatihu ya. Kalian tahu? Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Masih surah Al-An'am ya. Sesungguhnya Allah itu dia memiliki mafatihul ghaib kunci-kunci perkara yang ghaib la ya'lamuha illa hu yang tidak diketahui kecuali oleh Allah saja. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Kemudian Allah itu Maha mengetahui apa yang ada di daratan dan juga apa yang ada di lautan. Ini ayat lanjutannya tidaklah jatuh suatu daun di bumi ini satu daun ya kecuali Allah tahu. Jangan satu daun. Dalam satu pohon ini biasanya ada banyak daun yang jatuh ya, satu pohon. Bagaimana kalau satu daun untuk ukuran semua bumi ya, semua yang ada di bumi. Allah tahu. Nah, ilmu Allah, pengetahuan Allah sangat luas, tidak terbatas. Jadi mafatihu sini katanya. Kita lihat di sini tambahan kata tambahannya dari mim. Oh iya benar. Ini maksud dari tambahannya mungkin dia sama ya. Tambah. Maksudnya apa masih sama yang ini ya? Masih golongan tabel yang ini. Karena dia apa? Kalau kita lihat berarti tambahannya dari mafatihu ini ada mim, kemudian alif, kemudian ya ada 3 tambahan di sini. Jadi huruf aslinya adalah fa'ilu. Kalau sini fatihu ya. Jadi fataha. Jadi ini asal kata dari miftah tadi. Fataha muka. Mafatih. Jadi ada tambahan ada 3 tambahan baik mim, kemudian alif dan juga ya semuanya adalah tambahan. Yang akar katanya atau asal mula katanya adalah fataha dari 3 huruf fataha. Nah, kemudian di sini kosakata yang baru, kata benda katanya. Apa kemarin kita bilang kata benda dalam bahasa Arabnya? Al-kalimatul jadidah. Enggak, itu yang ini Umar. Kosakata baru. Al-kalimatul jadidah. Yang kata benarnya apa? Istilah ungkapannya dalam bahasa Arab. Iya, isim. Ya, isim. Yang kalau yang ini dia kalimat jadidah seperti yang bilang tadi. Kalimat al-jadidah. Kalau ini isim. Jadi jangan terkecoh sama bendanya ini. Bukannya benda saja. Bisa yang lain. Yang penting dia isim. Bisa dia benda hidup, benda mati ya. Nah, jadi kosakata baru untuk isim yang pertama di sini katanya finjanun. Jamaknya adalah fanajinu.
Fanajinu. Nah, jarang dengar ya, kalau fanajinu ini jarang-jarang dengar untuk pemakaiannya. Begitu di kita ataupun juga seharian ungkapan yang biasanya orang Arab sebutkan. Fanajin. Gelas Ustaz disebutnya seringnya. Iya, gelas, bukan cangkir. Apa bahasa gelas? Kup. Iya, kubun. Ini yang banyak dipakai. Kubun. Jamaknya adalah akwab. Kuab. Akwab. Nah, jadi bentuknya beda ya, bentuknya gelas sama cangkir beda kan? Kalau gelas itu lebih besar, yang nggak ada tangkainya ini ya, dan juga bentuknya dia polos gini ya, gelas. Atau mungkin secara umum kita bilangnya gelas. Kalau bagi orang yang nggak masa bodoh ya, nggak peduli dia bentuknya seperti apa, baik dia ada tangkainya atau nggak ada tangkainya atau dia ada alasnya nih. Yang penting sama namanya semua apa? Sama kita gelas. Untuk sebagian orang yang penting semua namanya adalah gelas, sama-sama pakai untuk minum. Akan tapi dia beda-beda ya. Dalam bahasa Arab dibedakan itu untuk penyebutannya, untuk istilah-istilah ungkapannya. Nah, biasanya finjan ini dipakai untuk apa dalam bahasa Arab, dalam ada yang biasa digunakan di Arab sana. Finjan untuk misalnya dia finjan qahwah untuk dia kopi atau Syai. untuk syai ya, kopi atau syai baru ke finjan. Nama-nama masih ingat di Masjid Nabawi itu tiap sudah maghrib ya, sudah azan maghrib, apalagi setiap hari Kamis dan Kamis itu ada mereka menggelar sufra namanya, lapak di sejadahnya itu untuk perbukaan bagi yang berpuasa. Siapa saja bisa datang, boleh datang. Jadi ada gelas kecil-kecil terbuat dari kayak koran gitu, nah kup mereka bilang kup. Ini Indonesia jarang kita lihat ya, sekali pakai langsung buang, gelas yang sekali pakai langsung buang. Kup dipakai untuk apa? Mereka isi teh, kemudian mereka isi kopi, iya, dibawa ke dalam masjid ya. Makanya dia ada kayak troli itu ditarik ke dalam masjid. Nah, tapi yang kelas kecil itu dia mereka menamakan dengan kup. Arti ini kup. Bisa satu gelas kup syai atau qahwah. Nah, untuk finjan ini biasanya yang gelas kayak mewah, agak antik gitu ya, baru dibilang finjan, cangkir. Nah, kemudian selanjutnya sini daqiqatun, jamaknya adalah daqaiq yang artinya menit. Daqiqatun, daqaiq menit. Kita lihat di sini gambarnya, ini gambar apa nih? Gambar jam ya, 60 menit. Jam basarnya apa? Ya, sa'atun. Jadi angka 60 ini 1 jam 60 menit ya. Kalau 60 menit gimana ngomongnya? 60 menit. Situna daqiqah. Situn 60 ini situn. Situna daqiqah 60 menit. Nah, di sini dia daqiqah ini bisa juga apa? Ketika bilang artinya seperti dalam bahasa Inggris ya. Kalau misalnya ada yang kita minta sesuatu, kita bilang tunggu. Kita bilang apa? 1 minute. Yang artinya apa? Tunggu. Begitu juga dalam bahasa Arab yang biasa dapati di Madinah sana pakai apa? Daqiqah. Tunggu sebentar, 1 menit. Padahal nggak 1 menit ya. Bisa sampai 10 menit, bahkan sampai setengah jam lebih atau 1 jam. Bilangnya daqiqah. 1 menit. Maknanya adalah mereka nyuruh tunggu sebentar, itu artinya daqiqah. Begini misalnya jadinya, daqiqah. Sebentar. Padahal nggak mesti harus 1 menit. Untuk apanya? Penggunaannya. Karena mereka apa? 1 menit ternyata 10 menit. Jadi itu untuk penggunaan daqiqah. Penggunaan yang lain ya. Penggunaan selain menit. Bisa jadi untuk apa? Tunggu sebentar, daqiqah.
Kemudian ada lagi dia namanya, kalau dihilangkan tamar botolnya menjadi dakikun. Dakikun. Apa arti dakikun? Tepat ya. Tamar botolnya. Hah? Apa tadi? Apa Dimas? Dakik adalah gandum. Gandum ya, gandum. Bisa teman-teman cari di Google, misalnya ketik dakikun. Terus ketik yang gambar ya. Keluar gandum. Jadi dakikun gandum. Tepung ya, tepung untuk gandum. Kemudian ini ada juga kata kerja ya. Kata kerjanya dari apa? Asalnya adalah akar kata dari dakikun ini ada dakka ya duku. Terus di mana ya? Sini aja. Jadi asal katanya adalah dakka ya duku. Dakka ya duku. Apa arti dakka? Ada yang tahu? Dakka ini berdetak ya. Berdetak atau berdetik. Jadi yang tek 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 itu dakka namanya. Makanya namakan menit, karena menit itu setelah 60 kali detikan baru keluar 1 menit ya. Nah, seperti misalnya dalam syair Ahmad Syauqi ya, penyair Mesir yang terkenal di abad berapa? Tahun 80-an mungkin atau tahun 90-an. Dia bilang apa? Daqatu qalbil mar'i qailatun lahu. Innal hayata daqaiqu wa thamani. Sungguhnya apa? Detak jantung dari seorang itu apa? Qailatun lahu, akan mengungkapkan apa isi hatinya. Dada yang berdetak ini akan dilantunkan dengan lisannya, keluar ya isi hatinya. Kemudian apa? Innal hayata, sungguhnya kehidupan ini daqaiqu, hanya hitungan menit saja. Daqaiqu jamak dari daqiqah ya, hanya hitungan menit. Wa thawani, dan juga hanya hitungan detik. Itu syair ya, syair. Kemudian di sini yang selanjutnya asfar, ini sudah kita bahas kemarin ya. Sudah kita isyaratkan. Huma menjawab ya. Warna kuning asfar, kemudian warna merah ahmar, akhdar, azraq, abyad, aswad. Sini ada yang bisa lihat semua warnanya kan? Mungkin ada yang nggak bisa lihat warna tadi. Ada? Nggak ada ya? Soalnya nggak ada. Sesuai warnanya, asfar kuning, ahmar merah, akhdar hijau, azraq biru, abyad putih, aswad hitam. Nah, kemudian untuk kosakata baru yang dia fi'il ya, fi'il kata kerja. Fi'il, kalau tadi isim sekarang fi'il, kata kerjanya dia adalah qala yaqulu, yang artinya berkata atau ngomong, berkata. Qala, dia laki-laki telah berkata. Nah, itu yang ada di ringkasan dars yang ke-22 Tsani wal 20. Insya Allah malam besok kita masuk ke terus dulu ya. Nah, mungkin indakum soal, ada pertanyaan? Tulisan cahaya gimana, Ustaz? Yang mana? Kalau tulisan CAHYA di bahasa Arab ini itu gimana? Cahaya, maksudnya gimana? Iya, cahaya itu CAHYA. Cahya, nama orang Indonesia. Iya, dikarapin. Nama cahaya dibuat Bukan bangsa cahaya, Arab. Cahaya. Ya. Teman-teman anak di Madinah ada ya cahaya dia namanya. Pertama cahaya Kalau kita lihat Aceh, sini. kalau Aceh kan Aceh. Ya, kita jelaskan dulu ya. Cahaya begini ya. Naam. C ini dalam bahasa Arab nggak ada ya. Nggak ada Ada huruf ya. C dalam Arab. Jadi bagaimana caranya menjadikan cahaya?
Biasanya orang Arab apa? Diganti C menjadi jim. Jim. Jadi misalnya Jahya. Jahya atau Jahya pakai hak besar atau hak kecil boleh. Jadi kalau untuk menulis nama itu apa? Mereka orang Arab apa yang terlintas di benak mereka aja yang tulisnya. Kalau misalnya nama asing. Jadi misalnya kalau kita nggak terima nama kita ditulis kayak gitu, itu apa saya? Misalnya ini nggak mau saya pakai yang hak besar, nanti aja Jah ya 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 atau nggak mau yang ya yang panjang, itu aja gini Yahya. Karena kebanyakan teman-teman yang Indonesia, teman saya di Madinah sana, nama mereka apa? Mereka sendiri yang nulis bahasa Arabnya. Jika daftarkan mereka sendiri yang nulis Arabnya, kemudian itu yang berlaku di absensi kelasnya, kemudian yang ditempel atau dicantumkan di ijazah masing-masing, nama yang kita sendiri nulis. Misalnya kayak nama mana ya, Yahya misalnya. Ada yang nulis kayak gini, Yahya, panjang ya-nya. Ada juga yang gini, ya-nya nggak panjang, Yahya. Lebih pilih yang ini, tulis yang kayak gini. Ini di aplikasi kelas kanan seperti ini tulisannya, Yahya, bukan yang di atas ini. Karena kita bisa buat nama kita sendiri. Nah, ada yang lain? Pertanyaan lain? Lakum soal? Lakum soal? Jika tidak ada, kita cukup dulu sampai di sini. Insya Allah kita ketemu lagi besok hari Rabu. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz. Jazakallahu khairan. Waalaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam.